Apa benar kisah hadis Isra Mi'raj itu? Mereka melihat, mana buktinya kalau Nabi Muhammad itu yang paling mulia? Ternyata masih disuruh-suruh oleh Nabi Musa. Yang lebih fatal lagi, mereka tuh jawabnya begini, yang tidak setuju dengan kisah Isra Mi'raj yang seperti itu. Kok sepertinya Nabi Musa lebih tahu dari Allah tentang kualitas kekuatan umatnya Nabi Muhammad. Jadi dari 50 sampai menjadi 5. Dan itu nunggu masih diingetin oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa lebih tahu dari gitu, betul. Ada lagi yang menceritakan gini, kalau memang Isra Mi'raj itu mukjizat, siapa yang menyaksikan, siapa yang menjadi saksi keberangkatan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Siapa yang menjadi saksi datangnya Rasulullah dari langit ke-7 sampai ke bumi lagi? Siapa yang menjadi saksi? Kalau memang ini mukjizat, ada saksinya enggak? Nabi Musa membelah lautan, di belakangnya itu umatnya. Saksinya umatnya. Nabi Isa ketika masih bayi bisa berbicara, disaksikan oleh umatnya, ada saksinya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup tapi selamat, ada yang lihat kira-kira? Ada, disaksikan oleh kaumnya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini siapa saksinya? Siapa saksinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang pertama, di dalam bahasa Arab itu ada istilah uslubiyah. Uslubiyah itu maksudnya gaya bahasa. Itu adalah wahyu Allah kepada Rasulullah dan disampaikan untuk umat Rasulullah dengan cara dan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh umat beliau. Sebagai contoh lain dari model gaya bahasa seperti ini, ada riwayat hadis sahih tentang zikir berjemaah. Ketika ada perkumpulan berzikir berjemaah itu, malaikat turun dari langit, kemudian naik lagi menghadap kepada Allah. Allah bertanya, sedang apa itu? Orang-orang dijawab oleh malaikat, mereka sedang berzikir, ya Allah. Pertanyaan Allah untuk malaikat itu bukan berarti Allah tidak tahu. Itu adalah gaya bahasa Rasulullah untuk memudahkan umatnya. Komunikasi antara Allah dengan Rasulullah, bahkan tanpa bahasa, tanpa huruf, dan tanpa kata-kata pun bisa. Itu adalah redaksi dari Rasulullah untuk menyampaikan apa-apa yang dari Allah tentang fadilah zikir dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, itu tidak boleh difaham bahwa kalimat-kalimat ketika Allah bertanya pada malaikat, Allah bertanya begini, lantas diartikan malaikat lebih tahu dari Allah. Sekali lagi, itu gaya bahasa. Kemudian tentang Rasulullah disuruh-suruh oleh Nabi Musa. Mereka logikanya seperti itu. Berarti Rasulullah kalah dong derajatnya dengan Nabi Musa. Mereka berlogika seperti itu. Kita balik sekarang logikanya. Nabi Musa itu nabi yang mendapatkan julukan sebagai Kalimullah. Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi Nabi Musa tidak bisa semaunya bicara dengan Allah. Tunggu dari Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, kapanpun Nabi Musa nyuruh Nabi Muhammad, balik kamu, sekarang balik, bisa ketemu dengan Allah. Nabi Musa yang diberikan julukan Kalimullah itu tidak bisa kapanpun berkomunikasi dengan Allah. Rasulullah bisa. Dan Nabi Musa menyadari kalau Rasulullah itu kapanpun mau kepada Allah, kapanpun mau menuju Allah, kapanpun mau berbicara dengan Allah, bisa. Malaikat saja menegaskan gak bisa menembus Sidratil Muntaha, akan terbakar malaikat. Hanya Rasulullah yang bisa menembus batas akhir yang bisa dilakukan oleh makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin sekalian rahimahullah, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini itu menjadi satu
cobaan bagi kita tentang keimanan kita pada peristiwa Isra Mi'raj. Jangankan panjenengan yang diceritakan kisah Isra Mi'raj oleh Zulfan. Siapa Zulfan ini? Bahkan para sahabat pun diceritakan langsung oleh Rasulullah, itu tidak semuanya bisa langsung percaya. Satu-satunya sahabat yang bisa langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Karena itulah Abu Bakar langsung mendapatkan julukan As-Siddiq. Peristiwa ini terjadi pada tahun 621. Jadi setelah kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal sebagai Al-Amin. Orang yang tidak pernah berdusta dan omongannya pasti benar. Itu diakui bukan hanya oleh para sahabat, tapi para musuh-musuh kafir-kafir Mekah semuanya. Kalau sudah Muhammad yang bicara, pasti benar. Orang sekelas Nabi Muhammad yang diakui sebagai Al-Amin saja, ketika berbicara menceritakan kisah Isra Mi'raj, tidak serta-merta semuanya bisa percaya. Dan yang mendengarkan itu kelas-kelas para sahabat, yang mereka langsung mendapatkan cahaya dari Rasulullah, bisa dekat dengan Rasulullah, mendapatkan kenikmatan itu.